Orang yang meninggalkan sholat itu disifati dengan orang yang telah dikalahkan oleh syaitan. Berarti setan berhasil merayu dia. Orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, berarti setan berhasil merayu dia. Apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan setan untuk melakukan sholat sebelum matahari terbit, sholat subuh. Ini keutamaan sholat subuh luar biasa. Kan sering kita dengar hadis rakaatan qabla salatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Makanya saya kalau ketinggalan sholat sunnah itu dibolehkan Pak kita namanya diganti setelah sholat subuh itu boleh. Saking sayangnya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, saking sayang dengan 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan Pak. Kebayang dengan sholat subuhnya Pak. Wah. Kita itu Pak, kalau orang yang sudah hatinya itu cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terdudi sehari sholat subuh nangis, nyesal kita. Semalam-malam suntuk mikir ya udah ngapa itu terlambat sholat subuh, ngapa itu tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena yang hari itu kita tidak tercatat melakukan satu amal soleh, maka hilanglah dia. Tidak akan bisa duan ulang tanggal yang kemarin. Hari itu hanya ada yang di depan kita saja, yang di belakang sudah tidak bisa lagi dibela Pak. Hanya ketika yang di belakang ini, kalau kita dulu pernah melakukan maksiat kepada Allah, dulu pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, sekarang tinggal diperbaiki saja yang ke depan ini. Itu satu-satu cara yang bela. Kalau duan nak nulis lagi yang tanggal kemarin itu hari apa itu? Ayu yaumin had. Hari apa ini? Hari Jumat. Hari Sabtu Jumat tuh. Berbeda pendapat. Masalah hari kita berbeda pendapat. Kalau Arab hari Sabtu. Kalau Indonesia hari Jumat. Yang repotnya kalau kita buat jadwal kajian. Udah hari Sabtu, Obu datangnya. Saya yakin kalau ditulis kajian hari Sabtu malam, datang pasti besok Pak. Obu hari datang hari itu, malam itu dia sih bisa datang. Karena kita sudah terbiasa. Itu keutamaan sholat subuh. Sangat disayangkan Pak, para pemuda-pemuda sekarang ini Pak, mereka menikmati tidur mereka. Kalau tidak dibiasakan dari muda, ingat sholat subuh Pak, ya mudah-mudahan tuanya nanti tidak borat Pak. Mudah-mudahan. Makanya lingkungan itu penting sekali. Lingkungan itu sangat penting sekali Pak. Lingkungan itu sesuatu yang sangat berharga buat kita dan keluarga kita Pak. Kalau kita merasa di lingkungan yang jauh, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika sholat subuhnya cuma 1-2 orang saja, udah tuan hijrah dari tempat itu Pak. Cari tempat yang orang-orang ramai melaksanakan sholat berjamaah. Nang dioju duan tidak merasakan kenikmatan bagaimana ruku dan sujud di waktu yang luar biasa di sholat subuh. Kata Nabi SAW, man shalla salatal fajr, siapa yang sholat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat subuh Pak, hidup duan sehari-hari itu di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka apabila kamu mampu untuk tidak dikalahkan syaitan untuk melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat. Ini keutamaan sholat subuh dan sholat asar.
Bukan berarti lalu boleh tinggalkan sholat yang lain, tidak Pak. Jadi levelnya dia berbeda-beda. Sholat ini pahalanya levelnya berbeda-beda. Ini keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Maka faf'alu, maka lakukanlah. Kata beliau di sini disebutkan yakni waktu subuh di waktu asar. Kalau mau mantau waktu istiqomah Pak, lihat saja sholat subuhnya Pak. Kalau dia sudah subuh 5 waktu di masjid, insya Allah sholat yang lain aman Pak. Yakin Pak. Kalau tuan mantau waktu istiqomah sholat subuhnya, maka Pak, di antara disebutkan oleh para ulama Pak, kalau kita mau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah Pak, husnul khotimah, dalam keadaan baik, jangan tinggalkan sholat berjamaah Pak. Insya Allah kalau orang itu menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Cuman untuk perjuangan di awal itu berat Pak. Kalau yang belum biasa sholat berjamaah di masjid ini berat, perlu perjuangan. Setahun, 2 tahun, 3 perlu perjuangan. Cuman kalau sudah biasa akan menjadi ringan. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya masalah hidup ibadah itu bukan masalah badan kuat. Buktinya para pemuda Pak, yang hebat katanya, yang kalau main bal tahan 2 jam, sholat subuh enggak ke masjid dia Pak. Ini bukti bukan tenaga yang dipakai Pak. Betul tidak Pak? Pas yang muda-muda itu Pak, yang muda-muda yang lagi kuat itu Pak, ngangkatlah bona aja luar biasa sampai menganin. Muhammad ikau tuh deh, tenaga ikau tuh luar biasa, batu pun terangkat. Sholat subuh Pak, tidak ada pernah mantau muncul ke masjid. Ini bicara tentang iman.